Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kota Balikpapan. Hari ini kita kembali dalam acara podcast bersama Balikpapan Bos atau Pas Bos. Ini hadir jagoan-jagoan ini. Cowok-cowok ganteng sama cantik dari SMP Negeri 10 yang kemarin menjuarai gerak jalan dalam rangka HUT ke-24 Balikpapan Pos. Selamat dulu ya adik-adik. Nah, perkenalkan diri, saya Yudi, host hari ini. Kemudian ini adalah adik-adik kita pelatih dan perwakilan dari tim SMP Negeri 10. Mungkin perkenalan dari pelatih dulu, silakan Mas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, biasa dipanggil Rizky. Rizky. Dan saya sebagai pelatih dari SMP Negeri 10 Balikpapan. Perkenalkan, nama saya Hestiani Suherman, nama panggilan saya Hesti. Saya duduk di kelas 8. Kelas 8. Oke. Perkenalkan, nama saya Sd Wilawinata, biasa dipanggil Asdi. Saya duduk di kelas 8. Kelas 8. Oke, ini semuanya pelatihnya juga dari alumni SMP Negeri 10 ya. SMP Negeri 10. Oke, langsung kita cerita ini Mas dari awal pertama ya. Pertama, terima informasi untuk lomba itu dari siapa? Apakah ini memang dari keinginan dari adik-adik atau tugas dari sekolah? Udah langsung ikut. Nah, silakan cerita dulu. Kalau info pertamanya sih dapat dari kepala sekolah ya. Kepala sekolah. Langsung itu di Hamin 9. Hamin 9 itu diinfoin, diminta tolong buat ikut. Karena kan acaranya juga lumayan besar ya. Di sini. Jadi di Hamin 8-nya baru kita daftar gitu. Hamin 8 daftar, tapi sudah nama-nama sudah ada yang akan turun. Sudah ada. Berarti aktif mulai latihan Hamin 8 persiapan. Hamin 8, ya. Apa itu yang dipersiapkan itu? Yang dipersiapkan karena gerak jalan ya lumayan jauh juga 5 kilo. 5 kilo. Ya. Jadi pasti fisiknya sih yang paling disiapin. Fisik sama materi-materi yang PBB, terus juga materi variasi, itu disiapin terus setiap hari sih. Berarti milih ya, rekomendasi peserta ini dengan mempertimbangkan tadi jarak 5 kilo nih, fisik harus bagus, nanti yang mentalnya juga harus bagus. Berarti pelatih yang milih? Iya, saya yang pilih. Nah, menerjunkan kelas 8 semua kah atau seperti apa formasi dari timnya ini? Kalau yang kemarin pas gerak jalan itu kebetulan kelas 8 semua sih. Kelas 8 semua. Pertimbangannya apa itu Mas? Pertimbangannya karena kalau nurunin kelas 9 terus takutnya yang di bawah-bawah nggak punya regenerasi. Jadi kita coba beraniin diri buat turuninnya kelas 8. Jadi harapannya selain ikut meramaikan ulang tahun Balikpapan Pos, adik-adik ini juga nanti siap untuk regenerasi yang berikutnya. Dan mau sering juara kah SMP 10 ini atau seperti apa? Kalau juara sih bisa dibilang jarang-jarang ya Pak ya. Kalau ada rezekinya ya dikasih ya juara, kalau enggak ya bersyukur aja sih Pak. Oke, tapi ini kan awal yang bagus ya. Dan tekadnya nanti kan akan terus juara dalam ikut berbagai lomba yang lain kan ya. Lanjut ke Mbak Hesti nih. Mbak Hesti sudah kepilih sama rekomendasi namanya untuk terjun. Nah, begitu diminta untuk mewakili sekolah, apa yang dilakukan Mbak Hesti? Latihan lebih giat aja sih. Latihan. Seperti apa latihannya? Di sekolah atau ada rutin? Tadi kan Hamin 8 tuh sudah persiapan untuk lomba. Seperti apa cerita coba? Jadi saya latihan itu setiap hari karena kan bukan Hamin 8. Ya. Jadi Setiap hari turun ke sekolah. ya kadang ke Lapten sih. Oh. Latihannya pindah-pindah. Oh, latihannya pindah-pindah. Berarti nggak belajar itu atau tetap belajar? Latihannya di sore. Sore hari dari jam? Dari jam 3 Jam 15 sampai 3 sore sampai jam setengah 6. setengah 6. Setiap hari nggak putus itu sampai selama 8 hari persiapan sebelum turun. Hari Minggunya libur. Hari Minggu libur. Oke. Capek nggak itu? Sambil sekolah sambil latihan? Kalau dibilang capek sih capek, tapi kan harus latihan. Ya, harus latihan. Memang motivasinya gabung ini dari Mbak Hesti sendiri atau gimana? Ya. Gabung ke Paskas ini dari kemauan dari adik sendiri atau orang tua nyuruh nih? Dari saya sendiri. Dari sendiri.
Karena dari SD saya juga sudah ikut si ekskul Paskas ini. Oh, berarti memang sudah ada hobinya, minatnya memang di Paskas ini. Oke. Silakan gantian cerita nih. Tadi sudah persiapan latihan sore, bagi waktunya seperti apa, ceritakan. Kalau pagi tetap ke sekolah belajar, Pagi ke sekolah, sorenya baru latihan. sore baru latihan. Ada tugas-tugas yang ketinggalan selama ini? Nggak ada. Nggak ada. Berarti bagaimana ngatur waktunya? Kalau sore tetap latihan, malamnya baru ngerjain tugas. Ngerjain tugas. Berarti nggak ada terhambat ya? Nggak ada. Sekolah juga nggak terhambat? Ya. Nggak dijadikan alasan Paskas ini untuk aku nggak sekolah, akademisnya jelek, nggak gitu ya? Nggak. Mantap itu. Oke, sekarang masuk masa persiapan. Apa tuh Mas yang dipersiapkan itu? Kalau tadi kan misalkan fisik udah tahu 5 kilo ya. Apa anak-anak ini suruh lari kah, suruh push up, seperti apa itu ceritanya berarti? Kalau kita di awal-awal itu, kalau tiap latihan ya pasti ada yang namanya Pemanasan dulu. Baru biasa lari. Kalau di lapten itu 1 kali putar lapten, itu mereka suruh lari. Terus ada push up-nya juga, ada plank biasanya. Terus kalau di akhir-akhir latihan, 1 jam terakhir sebelum latihan atau 30 menit, itu saya biasain mereka suruh jalan keliling. Jalan keliling mana? Jalan keliling, kalau di lapten keliling lapten, kalau di SMP kita putarin lapangan itu. Itu cowok cewek sama ya? Sama ya. Ikut gerak jalan ya. Buat persiapan gerak jalan ini saya terapin latihan kayak gitu. Ada yang gugur atau misalkan ngeluh karena ini kok terlalu berat ini dari pelatih? Kalau ngeluh atau berat sih pasti ada yang ngeluh. Cuma kan harus dilakuin kan buat kebaikannya mereka juga. Tipsnya seperti apa tuh supaya anak-anak tetap rajin latihan, tapi fisiknya juga terjaga sambil digenjot supaya dia nggak sampai down, itu seperti apa, ada nggak? Paling kalau dari saya, kalau lagi latihan paling membiasakan diri untuk mendekatkan sih. Mendekatkan. Ya kalau lagi istirahat gitu kan. Jadi saya coba buat interaksi lah sama mereka, seru-seruan gitu, ngobrol bareng, bagi cerita. Paling kayak gitu sih kalau saya, biar mereka juga nggak ngerasa bosan kan, karena kan bisa dibilang kalau lagi latihan itu yang dilakuin itu aja kan, takutnya mereka bosan, jenuh. Jadi saya ajakin lah mereka ngobrol, bercanda. Tapi kalau waktunya latihan ya serius. Oh gitu, ya ada saatnya untuk serius, ada saatnya untuk kita bercanda. Apa itu yang dirasakan? Tadi kan sudah pelatihnya sudah berupaya tuh, Hesti juga ngerasa masih galak kok atau seperti apa tuh, nggak apa-apa aja. Silakan. Kan kita kan lagi serius ya Pak. Serius. Jadi kalau misalnya latihan itu harus lebih serius. Kalau misalnya waktunya bercanda ya sama-sama bercanda. Jadi sudah paham apa yang disampaikan pelatih. Mana yang paling berat itu? Antara lari, plank, terus fisik-fisik yang lain, yang paling berat apa tuh yang dirasakan? Saya sih push up ya Pak. Push up? Berapa push up-nya? 20 kadang-kadang. 20, cewek cowok sama? Sama. Tapi posisi push up yang cewek dibedakan atau? Iya, dibedakan. Kalau lari berarti enggak ya, SD tetap enggak. SD juga gitu juga atau seperti apa? Waktu SD? Sama. Nah, berarti kan sudah ada terbiasa ya, nggak terlalu kaget. Nah, cerita sekarang. Paling berat mana? Lari kah, push up kah, plank kah, atau apa? Sama push up. Push up. 20 berat. Iya. Enggak juga. Enggak juga. Oh. Enggak. Sekarang udah kuat berapa? Apanya? Push up. Masih 20. 30. 30 kuat. Nah, 30 kuat. Lari berarti nggak berat? Enggak berat. Oke. Apalagi yang paling terkesan ketika latihan itu, persiapan? Dibantu nggak kalau temennya misalkan nggak kuat lari, didorong atau gimana? Dibantu Pak. Bantunya seperti apa, Hesti? Kita harus merangkul teman supaya dia lebih semangat lagi latihannya, supaya sama-sama satu pemikiran. Iya. Jadi nggak ada yang bolos selama 8 hari itu, Mas? Kalau bolos sih paling sakit aja sih Pak, kalau mereka lagi sakit atau lagi enak badan pasti izin. Cuma habis itu terkadang ada yang sakit tapi masuk, ada juga yang
sakit tapi izin gitu. Oh, berarti jumlah yang diturunkan kemarin sama jumlah yang dilatih sama atau ada cadangan? Ada cadangannya. Cuma kan yang pasti main yang 11 orang itu. Oh, 11 orang itu. Iya. Luar biasa ya. Nah, sekarang masuk di hari H. Seragam segala macam sudah disiapkan sama pihak sekolah. Tantangannya apa itu ketika hari H? Tantangannya paling kalau saya cerita sedikit sih dari kedatangan mereka aja sih, kadang agak terlambat gitu dari jam waktu. Bukan datang ke lombanya, tapi datang kumpulnya. Janji jam berapa? Ya janji jam 5.45 ya. Oh, 5.45 kan 5.50. Nah, terus datangnya itu baru jam 6 lewat. baru berangkat jam 6.15 kayaknya. Apa faktor rumah atau gimana? Jauh transportasi atau? Kayaknya mereka agak kelelahan mungkin. Kelelahan ya persiapan itu ya. Ya tidurnya agak kebablasan. Kan enggak tahu juga. Kalau yang dua ini datangnya on time atau? On time. On time. Ya. Semangat aja sih, Pak. Berarti pelatih sempat deg-degan gini juga ya? Iya, deg-degan juga karena kan mereka harus harus make up juga kan. Jadi agak takut-takut gitu. Makanya dikasih spare tadi tuh Ya, waktu. dikasih waktu. Terus berangkat dari sana ke sini gimana? Ke lokasi Rapak kemarin? Ke Polres. Alhamdulillah aman aja sih, Pak. Aman, transportasi aman. Iya. Oke. Nah, kemarin waktu lomba cuaca ya, cuaca hujan. Nah, kalau bagi peserta sendiri, adik-adik ngerasakan memang enak kalau cuaca seperti itu karena dingin, debu nggak banyak, atau sebaliknya, oh hujan Pak, kita malah tambah ini seperti apa? Mbak cerita. Lebih seru yang kayak kemarin sih cuacanya. Lebih seru ya, nggak terkuras berarti fisiknya, atau itu dari arus lalu lintas atau seperti apa tantangannya selama di jalan? Saya sempat masuk parit sih, Pak. Oh, di daerah mana? Coba cerita. Kok bisa masuk parit? Nggak lihat jalannya. Oh, di mana itu posisinya? Nggak tahu. Polres lewat. Dekat-dekat Rapak gitu. Rapak. Iya. Berarti sudah mau dekat. Ya. Kan ini kan dalam barisan ya. Kok bisa masuk atau gimana? Apa terlalu mepet ke? Saya fokusnya ke depan dan lihat ke bawah. Nah, yang ke bawah. Jadi cuma terpeleset aja atau masuk? Masuk. Dibantu sama teman-teman. Iya, dibantu. Tapi nggak ada cedera, nggak ada ini. Unik juga ya, dalam satu barisan ada sampai terperosok. Nah, masa cerita, adiknya cerita ya apa pengalaman kemarin? Tantangannya apa yang terberat kemarin ke jalan? Atau memang senang kalau ya udah hujan kok enak malah? Iya, senang aja. Senang aja. Iya. Sempat juga ada apa namanya kayak Hesti tadi ada terperosok atau nabrak teman atau seperti apa? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tahu Hesti tahu terperosok? Enggak. Oh, nggak Dia tahu. di belakang. Oh, di belakang. Iya. Berarti sampai selesai baru tahunya baru di sini atau Dia cerita. dia cerita? Hesti aja berarti ya yang anu ya. Nah, enggak ada. Nah, ketika terperosok ada tantangan seperti itu. Ada keyakinan bahwa ini aku bakal menang ini atau malah bakal bahaya ini nanti nilainya jelek atau seperti apa? Hesti gimana perasaannya kemarin? Perasaannya deg-degan, malu juga. Oh, banyak yang nonton ketika itu, banyak yang lihat. Nggak ada sih. Nggak ada. Oke. Kan barisan saya paling belakang. Nomor urut SMP 10 kan juga yang paling terakhir. Ya. Jadi nggak terlalu ini ya. Terakhir. Selain itu apa lagi? Nggak ada yang sarapan segala macam, kondisi perut segala macam nggak ada, fisik yang lain nggak ada gangguan. Nggak ada. Cuma satu itu aja ya. Oh, pelatih tahu itu kondisinya. Tahu. Kebetulan diceritain kan saya kan ngikutinnya pakai motor kan. Ya ngawal berarti ya. Ya ofisialnya kan yang di belakang 2 orang nungguin. Nah, cerita mereka pas sudah sampai. Terus apa yang disampaikan pelatih buat anggotanya ketika khususnya Hesti nih? Kan mesti kan kaget juga tuh Hesti kan? Nah. Paling saya ingatin aja hati-hati makanya kalau jalan dilihat di depan. Oh, iya. Apa itu banyak yang dipikirkan kah atau apa? Fokus harus menang atau segala macam atau memang kelelahan atau seperti apa? Harus fokus menang sih. Harus fokus menang. Supaya bangga juga kan tim-timnya. Ya. Pasukan yang lain. Berarti walaupun jatuh itu nggak ada pengaruh psikologis ya, yakin terus sampai finish sudah nggak ini ya. Teman-teman bantu semua. Bantu
Yang lain bantu untuk berdiri atau berdiri sendiri. di sendiri? Kan nggak boleh stop ya. Ya. Jadi mereka jalan, saya juga Langsung tanpa jeda langsung. Wah, berarti mentalnya bagus nih. Nah, sampai di atas selesai toh. Apa yang dilakukan sama pelatih? Apa memotivasi lagi atau seperti apa? Saya suruh mereka kumpul dulu, duduk, minum, baru saya suruh mereka kalau pakai topi kan, saya suruh lepas dulu biar nggak kepanasan. Ya. Paling saya kasih kata-kata sedikit aja sih. Udah habis ini kan tadi lomba gerak jalannya udah selesai, lanjut ke lomba berikutnya, reset lah. Banyak bisa fokus lagi. Apa yang salah-salah di gerak jalan tadi yang pas jalan itu dilupain, lebih fokus lagi ke berikutnya. Jadi semacam evaluasi ya, evaluasi sekaligus memotivasi dari anggota dan seluruh anggota akhirnya staminanya juga nggak ada yang jatuh ya sampai finish udah. Alhamdulillah aman Pak. Aman semuanya. Juga pertama takut juga sih, takut mereka pingsan gitu kan jalan, aduh. Untuk tapi bulan kita dekat aja. Iya. Tapi nyeleksi itu sampai dilihat medisnya nggak, record medisnya bahwa kalau ikut paskas ini ada riwayat misalnya sering pingsan atau mimisan atau sampai segitunya nggak? Biasa saya itu kalau mereka mau join paskas itu buat surat kesehatan dulu Pak. Surat kesehatan? Ya, surat dari? Kesehatan. Dari puskesmas biasa. Sebelumnya sama kalau udah bikin surat-surat kayak gitu, biasa saya tanya mereka, kalian ada penyakit apa? Coba ada penyakitnya. Ya, sering juga sih Pak penyakitnya. Sering kambuh atau enggak pas latihan, kita pantau. Itunya dipertimbangkan pelatih ya untuk memilih atau merekomendasikan ketika event. Jadi setiap event termasuk yang Balikpapan Pos kemarin, pelatih memastikan ya apakah ini memang nggak ada yang sakit, dari surat kesehatannya juga sudah terjamin bahwa ini nanti siap. Jadi itu sudah dipilih. Pastikan. Kebetulan juga mereka kan ini orang-orang yang yang nggak gampang sakit lah. Nggak gampang sakit. Iya. Sakit pun tetap latihan. Sakit pun tetap latihan. Ya terbukti tadi kan hujan-hujan ada yang jatuh kan masih tetap sehat ya. Oke. Ketika sampai dari pelatih tuh ada insting nggak? Ini aku bakal menang nih SMP 10 atau sebaliknya malah biasa aja mungkin juara-juara 3 atau seperti apa gimana? Kalau dari saya sih kalau ngeliat dari orang-orangnya sama pesaing-pesaingnya kan kayak 50-50 lah Pak. Kan banyak juga kan timnya, ada tim-tim yang kuat-kuat juga. Jadi saya pilihnya juga 50-50 aja. 50-50 ya peluang menangnya. Menang atau enggak. Kalau menang alhamdulillah, kalau enggak ya evaluasi lagi apa yang kurang. Yang meyakinkan Masnya untuk 50% menang itu apa? Apa misalkan seragamku bagus nih coraknya atau apa kompak nih selama jalan, apa itu? Ya itu salah satunya sih Pak. Seragam. Iya seragam. Karena kan kalau dilihat sekolah-sekolah lain itu kayak ada beberapa sekolah yang effort juga, maksudnya yang seragamnya itu bagus-bagus. Ada juga yang sekolah yang pengennya tampil simpel aja. Itu sih yang mungkin nilai plus nih. Terus gerakan mereka juga lumayan baik lah. Kalau bisa dibilang pas perjalanan itu. Paling itu sih yang buat saya kayaknya bisa, cuma masih belum tahu. Oke, 50% yakin menang, termasuk satunya seragam. 50%-nya belum yakin. Apa yang membuat belum yakin itu? Banyak sekolah-sekolah kuat yang berpartisipasi sih. Iya. Peserta. Jadi agak kurang yakin, cuma dalam hati yakin. 50-50. Kalau ST berapa? Yakin menangnya berapa persen? Yakin kalahnya berapa persen? 100% menang. harus pede. Pede, berarti 100% menang itu. Berapa? 50-50 juga. 50-50 juga. Wah. Ini malah yang jatuh ini, yang jatuh ke parit 100% menang nih. Oke, ada 2 seragam kan kalau nggak salah ya? Iya. Tipenya yang merah, terus apa lagi? Ada yang warna biru. Merah sama biru. Iya. Pertimbangannya merah apa? Kalau kemarin turun merah. Kalau yang warna biru itu kebetulan masih besar-besar dipakainya kan sama yang kelas 9 sama alumni yang baru lulus kan. Iya. Kalau yang merah ini kebetulan sudah
yang sudah lumayan kecil-kecil lah. Jadi nggak perlu dirombak lagi. Iya. Jadi fit sesuai sama personel ya. Mereka, ya. Oke. Ceritakan dong, selain di Balikpapan Pos katanya kan sudah pernah ikut di event sebelumnya. Di mana aja itu? Kemarin kalau di tahun ini baru 2 aja sih. Baru 2. 3 lah sama Balikpapan Pos ini. Balikpapan Pos, mana lagi sebelumnya? Bayan sama The Laskar. Yang Bayan kemarin dapat juara? Enggak sih, enggak bawa. Itu peserta dari lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan sama Lebih banyak. Lebih banyak dari Kaltim ya? Kaltim Ada juga yang dari luar. Oke. Dari Samarinda gitu. Oke, terus yang satunya? Yang satunya The Laskar. The Laskar dapat Bina 2. Bina ya? Ya. Bina 2. Bina aja. Tapi beda personel. Kalau ini dua-duanya ikut mereka, cuma beda tim pas itu. Oh. Di Balikpapan Pos baru 1 tim mereka. Oh, kenapa kemarin nggak 2 tim ya? Iya, kemarin nggak 2 tim karena yang satunya itu yang tim utama itu masih sibuk ngurusin yang adik-adiknya yang di bawah. Oh. Kalau mereka kan kayak nggak ada ngurus apa-apa kan. Jadi mereka agak aja luang yang ya. turun, ya. Kalau sudah menang nih, apa nih yang dilakukan? Apakah ini kan jadi tantangan berat ya? Biasanya kan kalau misalkan mempertahankan prestasi itu lebih berat dibandingkan sama mereka. Apa yang mau dilakukan sama pelatih? Paling saya mau ngebaikin apa yang kurang dari lomba-lomba kemarin sih. Yang paling urgen apa kira-kira? Yang kurang? Paling urgent, paling anggota, perbanyakin anggota Menambah yang anggota. bagus-bagus lah ya. Diseleksi lagi yang baik. Terus juga anak-anaknya juga yang bisa dapat dukungan dari orang tuanya, supportnya, waktunya ya. Karena kan kalau ikut ekskul gini kebanyakan waktu itu habis di luar sekolah, di luar rumah. Nggak terlalu banyak waktu di rumah, paling waktu di rumah cuma malam gitu kan. Paling itu sih. Tapi kalau latihan, apakah di tempat terbuka saja atau di tempat tertutup kalau di sekolah? Kalau di sekolah kebetulan tempatnya lumayan tertutup sih. Tertutup, jadi cuaca segala macam nggak ada masalah. Iya, tergantung anaknya aja ya. Iya, tergantung anaknya. Cuma kalau latihan di luar kan itu yang bingungnya kalau lagi pikiran kayak gimana. Cuaca ya. Cuaca. Berapa anggota sekarang Mas? Terus sini. Kalau saya hitung kayaknya cukup 3 tim ya. 3 tim cukup. Iya. Tapi dengan menang ini nanti promosi yakin bertambah kan ya? Iya. Setelah menang apa nih dari pihak sekolah kemarin? Tadi kan cerita dipanggil seperti apa? Kapan itu ketika ini? Pas upacara atau seperti apa? Isi cerita. Pas upacara. Upacara Senin. Nah, terus apa yang diberikan sama pihak sekolah? Dari kepala sekolah motivasi apa? Seperti apa? Pesannya mungkin? Pesannya apa? Apa deh? Iya sama apa? Ditraktir apa? Traktir makan. Nambah gizi. Apa lagi? Dipanggil satu-satu kan ketika upacara? Iya. Dikasih selamat gitu. Iya. Oke. Seneng Hesti? Jadi terkenal nggak di sekolah? Jadi, oh ini Hesti jadi, iya. Oke. Kalau ini apa pesannya kemarin setelah sekolah nyatakan menang, panggil ke sekolah, nanti ke depan gimana caranya? Tadi pelatih sudah wanti-wanti tuh, pingin mempertahankan prestasi minimal kan ya? Apanya? Ade pingin apa nanti ke depan? Terus ikut lomba atau seperti apa? Iya, terus ikut lomba. Siap untuk ikut lomba ya. Berarti tahun depan minimal untuk ulang tahun Balikpapan Pos 25 SMP 10 harus hadir loh ya. Harus. Hadir ya. Tapi ketemu lagi sama Hesti sama teman-temannya ini atau ganti tim. Kalau 3 timnya sudah siap, mungkin turun Mas ya? Insya Allah. Luar biasa ya. Jadi hari ini kita ambil pelajaran bahwa untuk meraih keberhasilan itu tidak mudah ya. Adik-adik juga sudah berjuang habis-habisan, latihan, pelatih juga tidak sekedar memberi instruksi tapi juga membangun kekuatan tim ya Mas ya. Jadi harus bareng-bareng, curhatnya didengar juga segala macam. Ya mudah-mudahan SMP 10 tetap berjaya khususnya di Paskasnya juga berkembang, mampu mengharumkan nama SMP 10 dan bisa
ke event-event yang lebih bergengsi lainnya, mungkin ke tingkat Kaltim seperti apa ya. Salam buat kepala sekolah. Terima kasih buat pemirsa. Kita akhiri untuk podcast hari ini. Kita akan berjumpa lagi dengan podcast seru lainnya dari Balikpapan Pos. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, selamat buat kepala sekolahnya. Ya. Lihat.